Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau belajar bareng kalian semua tentang kimia organik. Nah, jika aku ada salah-salah, kalian bisa langsung ingetin aku di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita belajar. Nah, apa sih kimia organik itu? Kimia organik adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon. Senyawa organik terutama dibangun oleh karbon dan hidrogen, tapi dapat juga mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, halogen, belerang, fosfor, dan oksigen. Nah, udah paham kan kimia organik itu apa? Sekarang kita lanjut ke sejarah kimia organik. Jadi, pada awal abad ke-18, ilmu kimia berdasarkan sumber senyawanya dibagi menjadi dua, yaitu kimia organik dan kimia anorganik. Hal tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Carl Wilhelm Scheele. Beliau melakukan isolasi senyawa organik untuk pertama kalinya. Beliau mengisolasi gliserol dari lemak hewani, asam tartar dari anggur, asam laktat dari susu asam, dan asam sitra dari lemon. Tapi pada saat itu, Scheele maupun ahli kimia lainnya belum mengetahui struktur dan unsur-unsur penyusun senyawa karena belum ada cara untuk mengklasifikasikannya. Jadi, mereka hanya dapat membedakan berdasarkan sumbernya. Menurutnya, senyawa organik diperoleh dari tumbuhan dan hewan untuk menunjukkan bahwa sumber utamanya adalah organisme hidup, sedangkan senyawa anorganik diperoleh dari mineral. Singkat cerita, pada tahun 1815, John Berzelius mendukung salah satu prinsip teori kekuatan vital yang menyatakan bahwa hanya organisme hidup yang dapat membuat senyawa organik. Nah, tapi pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1828, Friedrich Wöhler mematahkan teori kekuatan vital dengan hasil penelitian yang diperolehnya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa senyawa organik itu dapat disintesis dari senyawa anorganik di laboratorium. Pada saat itu, Wöhler berhasil mengubah amonium cyanat menjadi urea hanya dengan memanaskannya tanpa oksigen dalam laboratorium. Jadi, selain dari organisme hidup, senyawa organik dapat juga dihasilkan dari sintesis senyawa anorganik. Nah, itu tadi sejarah singkat kimia organik. Oke, sekarang kita lanjut ke apakah kimia organik itu penting? Nah, menurut aku, kimia organik itu sangat penting. Alasan yang pertama, karena kimia organik menempati peran utama dalam tubuh. Tubuh kita sebagian besar tersusun dari senyawa organik. Tubuh kita juga diatur dan dipertahankan oleh senyawa organik kompleks. Kemampuan kita untuk mencium bau dan melihat warna dihasilkan dari perilaku senyawa organik. Dan masih banyak lagi peran kimia organik dalam tubuh kita. Alasan yang kedua, yaitu dapat memajukan bidang kedokteran. Banyak banget kemajuan penting dalam bidang kedokteran yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kimia organik, seperti merancang cara untuk menghilangkan kalori dari gula dengan tetap membuat makanan terasa manis dan nikmat, menjelaskan proses biokimia seperti penuaan, fungsi saraf, dan serangan jantung, dan masih banyak kemajuan lainnya. Alasan yang ketiga, yaitu kimia organik berperan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, obat-obatan, pestisida, bensin, pendingin, sabun, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, dari mana sumber senyawa organik? Nah, jadi senyawa organik itu bisa dihasilkan dari tumbuhan dan hewan, sintesis senyawa anorganik, maupun minyak bumi dan batu bara. Jika pada tumbuhan dan hewan, senyawa organik dapat diisolasi secara langsung. Jika senyawa organik yang dihasilkan dari sintesis senyawa anorganik, contohnya seperti tadi, yaitu amonium cyanat dipanaskan menjadi urea, mulanya senyawa anorganik menjadi urea yang bersifat organik. Selanjutnya, senyawa organik dapat juga diperoleh dari hasil alam yang berupa minyak bumi dan batu bara. Senyawa organik yang diperoleh dari hasil alam tersebut strukturnya sederhana. Jadi, selanjutnya senyawa tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat senyawa-senyawa organik yang lebih besar
dan strukturnya lebih rumit. Nah, itu tadi beberapa sumber dari senyawa organik. Buat kalian yang tahu sumber senyawa organik lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih karakteristik senyawa organik. Jadi, karakteristik dari senyawa organik yang pertama memiliki karakter yang tidak terdapat pada senyawa anorganik maupun senyawa lainnya yang terdapat di alam. Jadi, senyawa organik itu berbeda dengan senyawa anorganik ya karakteristiknya. Selanjutnya, yang kedua, senyawa organik tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan halogen. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, senyawa organik itu mudah terbakar. Karakteristik yang keempat, senyawa organik itu reaksinya terjadi lebih lambat daripada senyawa anorganik. Jadi, saat reaksi, senyawa anorganik itu lebih cepat ya. Selanjutnya, karakteristik yang kelima yaitu titik didih dan titik leleh senyawa organik lebih rendah daripada senyawa anorganik. Dan masih banyak karakteristik senyawa organik. Lebih lengkapnya kalian bisa baca buku atau referensi lainnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang contoh kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa ini merupakan senyawa organik yang digunakan pada makanan untuk memberikan rasa manis. Biasanya kita mengenalnya sebagai gula pasir. Selanjutnya asam asetat. Asam asetat ini biasa kita kenal dengan nama cuka dan dapat digunakan sebagai perasa makanan. Selanjutnya urea. Urea ini dapat digunakan di pertanian maupun perkebunan. Selanjutnya aseton. Aseton ini merupakan pelarut senyawa organik yang sering digunakan dalam kosmetik. Biasanya digunakan untuk menghilangkan cat kuku. Selanjutnya etanol. Etanol dapat digunakan untuk membersihkan luka, minuman keras, maupun bahan bakar industri. Selanjutnya asam askorbat. Asam askorbat bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya kita kenal sebagai vitamin C. Selanjutnya naftalena. Naftalena biasa kita kenal sebagai lilin. Senyawa ini dihasilkan dari distilasi minyak bumi. Selanjutnya ester. Ester ini biasa digunakan sebagai sabun, pembersih, dan pewangi. Selanjutnya duretan. Duretan adalah polimer dari amida yang digunakan dalam produksi plastik. Selanjutnya asam palmiat. Asam palmiat bisa digunakan sebagai minyak makan yang berasal dari lemak yang diperoleh dari kelapa. Nah, itu tadi beberapa contoh kimia organik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak banget loh contoh kimia organik lainnya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa aku bagiin ke kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Oh ya teman-teman, kalau aku ada salah-salah, kalian bisa langsung ingetin aku di kolom komentar ya, karena kita di sini belajar bareng. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Dadah!